warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sylvia Rizwa Effendi, NIM 4245631. Di sini saya akan membuat tugas dari mata kuliah Strategi Pembelajaran yang diampu oleh Bapak Dr. Saripudin, MPDI. Baiklah, saya akan membahas pokok pembahasan strategi pembelajaran MI. Strategi pembelajaran merupakan rencana penyeluruh yang mengatur pendekatan, metode, dan teknik pembelajaran. Guna mencapai tujuan pendidikan, strategi ini tidak hanya sekedar memilih metode, tetapi menyangkut cara pengelola proses belajar, mengajar agar sesuai dengan karakteristik peserta didik dan konteks pembelajaran dalam perancangannya. Strategi pembelajaran harus berpijak pada beberapa landasan penting, seperti landasan filosofis, psikologis, pedagogis, dan keagamaan. Dengan demikian, strategi pembelajaran akan lebih efektif, bermakna, dan relevan terhadap kebutuhan peserta didik secara menyeluruh. Landasan filosofis. Landasan filosofis adalah dasar berpikir yang bersumber dari pandangan hidup, nilai-nilai, dan prinsip yang diyakini benar dalam proses pendidikan. Dalam konteks strategi pembelajaran, landasan filosofis menjadi arah dan tujuan utama dalam merancang proses belajar mengajar yang bermakna dan sesuai dengan kemanusiaan. Yang pertama itu ada humanistik, berpusat pada peserta didik sebagai individu yang unik dan memiliki potensi yang berbeda-beda, menekankan pentingnya penghargaan terhadap minat, emosi, kebebasan berpendapat, dan perbedaan karakter setiap anak. Tujuan pembelajaran tidak hanya pada aspek kognitif, tetapi juga afektif dan psikomotorik. Guru berperan sebagai fasilitator yang membantu siswa berkembang secara menyeluruh. Yang kedua, itu ada konstruktivistik. Pandangan bahwa pengetahuan dibangun oleh peserta didik melalui pengalaman dan interaksi dengan lingkungan. Pembelajaran harus memungkinkan siswa mengeksplorasi, berdiskusi, dan merefleksikan apa yang mereka pelajari. Mendorong kegiatan pembelajaran aktif, kolaboratif, dan berbasis masalah. Guru memberikan ruang bagi siswa untuk menemukan dan mengkonstruksi makna sendiri, bukan sekedar menerima informasi. Dan yang ketiga itu ada religius. Pendidikan tidak hanya berorientasi pada dunia, tetapi juga pada akhirat. Strategi pembelajaran diarahkan untuk membentuk pribadi yang beriman, bertakwa, dan berakhlak mulia. Memasukkan nilai-nilai spiritual dan etika dalam proses pembelajaran, misalnya dengan melalui pelajaran dengan doa, menanamkan kejujuran, dan memotivasi semangat belajar sebagai bentuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Landasan psikologis. Landasan psikologis berkaitan dengan pemahaman terhadap perkembangan mental, emosional, dan sosial peserta didik, khususnya anak usia madrasah ibtidaiyah atau MI yang umumnya berada pada usia 7-12 tahun. Strategi pembelajaran yang efektif harus mempertimbangkan karakteristik perkembangan anak agar metode dan pendekatan yang digunakan sesuai dan tepat sasaran. Yang pertama, tahap perkembangan anak usia MI. Berdasarkan teori Jean Piaget, anak usia MI berada pada tahap operasional konkret, yaitu mereka mulai mampu berpikir logis, tetapi masih terbatas pada hal-hal konkret dan nyata. Mereka belajar lebih mudah melalui pengalaman langsung dan contoh-contoh yang bisa mereka lihat dan rasakan. Anak pada usia ini juga sedang berkembang dalam aspek moral dan sosial, sehingga pembelajaran harus memberi ruang untuk kerjasama, berbagi, dan belajar bersikap jujur. Yang kedua, kebutuhan dan minat belajar anak. Anak MI memiliki rasa ingin tahu yang tinggi,
suka bermain, serta cenderung belajar melalui aktivitas yang menyenangkan. Mereka juga memiliki gaya belajar yang beragam, seperti visual, auditori, atau kinestetik, sehingga strategi pembelajaran perlu bervariasi dan fleksibel. Dan yang ketiga, implikasi dalam strategi pembelajaran. Guru harus menyusun strategi yang menyediakan alat peraga atau media konkret, mengaktifkan diskusi kelompok kecil dan kegiatan praktis, menyesuaikan isi pelajaran dengan pengalaman dan dunia nyata anak, mengembangkan kemampuan sosial seperti kerjasama, tanggung jawab, dan toleransi. Landasan pedagogis. Landasan pedagogis adalah dasar yang berkaitan dengan teori dan praktik pendidikan, termasuk kurikulum, pendekatan pembelajaran, serta prinsip-prinsip pedagogi yang menerapkan dalam proses belajar mengajar. Yang pertama, mengacu pada kurikulum. Strategi pembelajaran harus selaras dengan kurikulum merdeka yang menekankan kemerdekaan belajar, diferensiasi, dan pengembangan karakter peserta didik. Sebelumnya digunakan KTSP atau kurikulum tingkat satuan pendidikan yang juga memberikan fleksibilitas kepada sekolah untuk mengatur isi dan proses pembelajaran sesuai dengan kondisi peserta didik dan lingkungan. Yang kedua, pendekatan tematik integratif. Digunakan terutama di kelas rendah, kelas 1 sampai 3, menggabungkan beberapa mata pelajaran ke dalam satu tema yang utuh, sehingga lebih mudah dipahami anak, menjadikan pembelajaran lebih kontekstual, menyenangkan, dan bermakna, karena materi disajikan dalam satu kesatuan yang saling berkaitan. Dan yang ketiga, ciri strategi pembelajaran yang pedagogis, mengaktifkan siswa dalam proses belajar atau active learning, mengembangkan keterampilan berpikir kritis dan memecahkan masalah, menyediakan ruang kolaborasi dan komunikasi antar siswa, mendorong guru untuk menjadi fasilitator bukan satu-satunya sumber pengetahuan. Landasan keagamaan. Landasan keagamaan merupakan dasar spiritual yang berperan penting dalam membentuk karakter dan moral peserta didik. Dalam konteks pendidikan Islam, strategi pembelajaran tidak hanya menargetkan pencapaian intelektual, tetapi juga pembentukan akhlak mulia berdasarkan ajaran Islam. Yang pertama, ada integrasi nilai-nilai Islam. Strategi pembelajaran harus menyisipkan nilai-nilai keislaman dalam setiap proses belajar. Nilai-nilai seperti kejujuran, tanggung jawab, disiplin, kerjasama, kasih sayang, dan toleransi menjadi bagian dari sikap yang perlu dibina dalam keseharian siswa. Hal ini penting untuk menciptakan lingkungan belajar yang tidak hanya cerdas secara intelektual, tetapi juga kuat dalam moral dan spiritual. Yang kedua, penerapan ayat Al-Quran dan hadis. Materi pelajaran dapat dikaitkan dengan ayat-ayat Al-Quran dan hadis Nabi yang relevan agar siswa memahami bahwa Islam mendorong ilmu pengetahuan. Contoh, surat Taha ayat 114 yang berbunyi, "Wa qul rabbi zidni ilma," dan katakanlah, "Ya Tuhanku, tambahkanlah kepadaku ilmu." Ini menunjukkan pentingnya semangat belajar dalam Islam, menjadikan pembelajaran sebagai bentuk ibadah sehingga siswa mendorong untuk belajar dengan niat yang ikhlas. 3. Peran guru sebagai teladan. Guru bertindak bukan hanya sebagai pengajar, tetapi juga sebagai teladan akhlak dan spiritual. Sikap dan perilaku guru yang mencerminkan nilai-nilai Islam akan menjadi contoh langsung bagi peserta didik. Baiklah, itu saja penjelasan dari saya. Sekian, terima kasih.